Baik, kita akan lanjutkan perbincangan pemirsa. Pak Nusirwan, langsung saja disampaikan tadi dari pertanyaan ataupun juga mungkin ada masukan dari Bang Ipang kalau memang sudah tidak dipedulikan begitu seperti apa yang dialami langsung oleh Bu Mensos, apakah ada rencana untuk bisa menarik diri dari jajaran Menteri PDIP yang ada di kabinet saat ini? Silakan Pak Nusirwan. Jadi sebelum menjawab hal ini, saya lanjutkan soal nyaman dan tidak nyaman tadi. Baik. Bahwa tidak mungkin kalau pimpinannya itu sudah memihak, pimpinan dari para kabinet tadi, dalam hal ini adalah presiden begitu, kan sudah menyatakan memihak. Dan itu sudah berjalan. Katanya presiden boleh berpihak dan berkampanye. Maka bagaimanapun tentu kalau dari pihaknya Pak Daniel akan menjawab ya nyaman sekali. Nggak mungkin menjawab tidak nyaman karena memang pada pihak yang sama ya. Jadi tentu kalau di lingkungan kecil saja di kawasan perumahan kalau RT-nya itu tidak rata begitu bersikap adil, tentu ada bagian yang nyaman, ada bagian yang tidak nyaman. Itu sederhananya begitu. Jadi tentu berkaitan dengan apakah selanjutnya nanti kita lihat perkembangan politiknya, apakah itu dinamika politik ini semakin tidak memungkinkan untuk kita berjalan dengan baik, berjalan yang sesuai dengan meskipun tadi Bang Daniel mengatakan sesuai konstitusi, sebetulnya saya malah balik bertanya apakah selama ini yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan dan konstitusi. Kita bisa melihat kalau kita bicara bansos, ada loh banyak yang sudah muncul bansosnya ada nomornya dan sebagainya, itu bisa terlihat dengan mudah. Ini bukan karena bikinan kita ya, dan itu semua tentu tadi saya tadi sudah mengatakan apakah mereka itu ikut dengan pikiran kita ya untuk mendelegitimasi yang tadi Pak Daniel mengatakan. Lembaga-lembaga itu kan harus dihormati ya, seperti perguruan tinggi kita semua sempat diolah dan dididik oleh lembaga-lembaga institusi tersebut. Tentu mereka berpikir lebih jernih, mungkin kalau saya lebih merendahkan diri saya. Maka kalau berkaitan dengan apakah mundur, tentu kita akan melihat perkembangan selanjutnya bagaimana dinamika politik dan suasana di dalam memasuki hari-hari yang penting ke depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Baik, Mbak Daniel silakan diberikan tanggapan apa disampaikan Pak Nusirwan, langsung saja. Iya, tentu kami nyaman, itu hal yang wajar ya, karena memang ya tadi ada dua hal saya sebutkan, kinerja Pak Prabowo baik dan Pak Jokowi mengapresiasi kerja itu. Nah, berangkat dari kinerja yang baik itulah mungkin Pak Jokowi senang dan yakin Pak Prabowo bisa melanjutkan kepemimpinan beliau nanti. Itu pertama. Kemudian kedua terkait bansos yang ada nomornya. Iya, beberapa tempat malah misalnya beberapa kali ditemukan bansos ada nomornya, yaitu ya misalnya nomor 3 begitu. Ada juga nomor kepala desa yang kemudian ada juga yang PJ Bupati yang kemudian bikin kontrak dengan pihak aparatur negara untuk memenangkan Pak Ganjar dan sebagainya. Jadi kalau terkait dengan hal-hal seperti itu, jadi tidak sekedar tuduhannya ditunjukkan kepada kami Pak Nursiman, jadi tidak tepat agaknya. Ini kan terkait dengan upaya kita bareng-bareng bagaimana agar pemilu ini berlangsung secara adil dan berkeadilan. Nah, itulah pentingnya proses pengawasan semua pihak. Dalam hal ini tentu masyarakat dan dalam hal ini juga teman-teman media. Kenapa? Karena hari ini yang ngawasin banyak sekali. Mata itu ada di mana-mana, jadi kita tidak bisa sekedar menuduh saja, karena ketika kita menuduh pihak yang lain, itu bisa juga berarti menuduh pihak kita di sisi yang lain. Oleh sebab itulah, biarlah masyarakat menilai, biarlah masyarakat mengukur mana yang adil, mana yang tidak adil. Baik, terakhir juga sebagai penutup Pak Huda, silakan Pak Huda. Ya, saya ingin menambahkan tadi ya, jadi terkait dengan
sikap Ibu Sri Mulyani meluruskan teman-teman sekabinetnya, menurut saya ada persoalan yang sedang terjadi. Jadi ini bukan persoalan beda pendapat menurut saya. Jadi Pak Zulkifli dan Pak Erlangga tahu persis bahwa ini bansos ini anggaran dari APBN, tapi diklaim ini menjadi seolah-olah budi baik dari Pak Jokowi. Itu tahu persis. Jadi kalau sesuatu yang sifatnya sudah terang dan jelas, kemudian dibengkokkan dan kemudian mencoba diluruskan oleh Bu Sri Mulyani, saya kira bukan pada konteks perbedaan pendapat. Ini persoalan moral hazard yang kira-kira ingin semua kebaikan itu karena Pak Jokowi. Jadi seolah-olah pemerintahan ini hanya ada Pak Jokowi, padahal trias politika sedang terus berjalan di negara ini. Nah, pada konteks itu saya kira kalau dimaknai perbedaan, saya kira kurang tepat di mata saya. Yang kedua, menyangkut soal pemakzulan ya, Bang Daniel. Sebenarnya kan isu itu terjadi hanya merespon dari sikap yang Pak Jokowi menempatkan diri tidak sebagai negarawan, kira-kira begitu. Nah, itulah yang lalu kemudian memberikan respon dari publik untuk kira-kira bersemangat untuk meluruskan kembali jalannya pemerintahan ini pada rel yang sesungguhnya. Jadi sekedar mereaksi dari apa yang sedang terjadi di dalam tubuh pemerintahan. Dan setahu saya di DPR pun isu menyangkut soal pemakzulan memang tidak menjadi agenda sama sekali. Jadi semangatnya saya kira itu sebatas seruan moral supaya Pak Presiden kembali pada rel sesungguhnya, menempatkan diri sebagai negarawan, tidak mengambil opsi sebagai partisan yang semestinya tidak dilakukan oleh seorang presiden. Baik, nah mungkin juga bisa Bang Daniel berikan tanggapan dari apa yang disampaikan oleh Pak Huda tadi. Silakan Bang Daniel. Sebelum nanti kita juga akan dengarkan dari Bang Ipang. Itu kan agak masif ya, terutama di beberapa waktu yang lalu ya, terkait dengan isu pemakzulan segala macam. Nah, tapi sayangnya isu itu terkait dengan misalnya kekhawatiran, kepanikan bahwasannya tidak ada jalan lagi sekarang untuk mencegah Pak Prabowo dan Mas Gibran menang, maka ada upaya-upaya itu sebagai simbol delegitimasi tadi. Tadi saya sebutkan sejak awal, mari kita berkompetisi dengan sehat, kita berkompetisi saja dengan semangat berlomba-lomba dalam kebaikan tanpa perlu menggunakan upaya-upaya delegitimasi, upaya-upaya menegasikan lawan politik. Kenapa? Karena tantangan ke depan itu tidak mudah. Baik, nah berikutnya juga Bang Ipang, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana pandangan-pandangan dari masing-masing paslon. Ya, di dalam konteks negara demokrasi, starting point atau demokrasi itu rohnya kan ada pada prinsip kesetaraan, kebebasan, dan yang prinsip penting banget Mbak adalah prinsip ketaatan untuk memegang konstitusi. Jadi bukan menabrak konstitusi. Nah, prinsip setahu saya ketika ada rambu-rambu yang dilanggar, kemudian melawan arus, ada sen kanan belok kiri. Nah, ini konsistensi dari praktek tata praktek ketatanegaraan yang ada ketauladanan, ada konsistensi. Itu yang semangat itu yang perlu dijaga menurut saya. Karena itu rohnya bangsa kita. Karena presiden boleh berpihak, yaitu kan praktek dalam legal konstitusinya, boleh berkampanye silakan. Tetapi presiden sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, dia adalah berdiri di atas semua kelompok golongan. Tidak hanya berdiri untuk satu kepentingan saja, kelompok atau segelintir saja. Nah, artinya dia melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu, prinsip sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan adalah memegang undang-undang, konstitusi. Itu prinsip yang sama sekali yang perlu dijelaskan. Yang kedua adalah saya mengatakan bahwa
potensi-potensi abuse of power sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan dengan pribadinya presiden, itu tidak mudah sebetulnya. Karena ketika presiden melakukan tadi pembagian bansos yang langsung presiden membagikan, tidak menteri sosial, bahkan presiden langsung kemudian seolah-olah bagi pikiran rakyat itu sederhana, bahwa itu kebaikan Pak Jokowi, itu adalah presiden pribadinya yang ngasih, padahal itu adalah simbolnya adalah susah membedakan. Meskipun presiden kan kalau keliling dia pasti membawa 3 hal yang menempel dalam perjalanan dinasnya. Dia pas pampresnya, keamanan, kemudian kesehatan, dan protokoler kan. Nah, tetapi di dalam konteks masyarakat, rasa nggak enakan Mbak ketika menerima bantuan itu. Jadi nggak enak nih kalau nggak pilih lagi kepentingan yang tadi 01, 02, 03, saya nggak tahu siapa yang diuntungkan. Tapi ini kok baik banget nih dapat uang 600.000 yang sebelumnya di akhir tahun kok sekarang Februari udah cair gitu kan. Kemudian bansosnya juga besar, belum raskinnya. Yang ngasih langsung presidennya Mbak. Presiden yang ngasih. Nah itu yang kemudian agak sulit kita membedakan potensi tergelincirnya pada penggunaan fasilitas negara. Konteks abuse of power atau penggunaan konflik kepentingan tadi, konteks itu. Oleh karena itu kita berharap untuk menjaga demokrasi kita supaya pertarungan ini tetap fair, tidak diskriminatif, lapangan ini tetap datar, indeks demokrasi kita makin baik karena memberikan ruang kepada semua calon presiden. Kan sekarang juga tidak hanya itu, ada intimidasi, ada kecurangan, ada calon presiden yang susah untuk berkampanye hari ini misalnya. Nah itu harus dihentikan oleh presiden, harus juga membuatkan statement menurut saya. Kita tunggu kata-kata statement presiden juga dibutuhkan untuk meneduhkan laut yang bergelombang ini. Supaya laut ini kembali teduh. Misal presiden statement sederhana saja bilang bahwa tidak boleh ada pelarangan, intimidasi, memberikan ruang yang sama setara bagi semua calon presiden untuk bertarung pikiran, gagasan. Tidak ada yang kemudian terjadi diskriminasi. Statement dari kepala negara dan kepala pemerintah itu mahal Mbak. Karena presiden dibayar oleh pemerintah, oleh rakyat, oleh gaji negara untuk memberikan keteduhan itu. Nah ketika presiden mengatakan berpihak berkampanye, secara konstitusi betul, sah. Tetapi suasana yang hari ini fluktuasi, turbulensi politik yang semacam model begini, kemudian ada konteks dianggap karena ada anak presiden misalnya, ya publik nggak bisa disalahkan juga, kok sangat rawan gitu, sangat rawan sekali. Dan kemudian diklaim, dipersonalisasi untuk kepentingan aspek elektoral saja. Padahal jauh lebih penting adalah presiden harus menampakkan negarawannya sebagai pemimpin bangsa. Nanti kita akan lanjutkan kembali lagi, kita juga akan minta pandangan dari para narasumber lainnya, tapi setelah jeda kami sudah kembali saat lagi.